Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Raja Erlangga, penguasa Jawa yang dianggap titisan Dewa Wisnu. Raja Erlangga meneruskan garis keturunan kerajaan Mataram kuno dan membangun kerajaan sendiri di Jawa Timur. Ia dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu dan mendapat gelar unik saat bertahta di kerajaan Kahuripan. Gelar tersebut amat panjang, yakni Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Erlangga Ananta Wikramo Tunggadewa. Kemudian ketika mundur sebagai raja, Erlangga bergelar Aji Paduka Bungku San Pinoko Cotro Nen Buwono Pinoko Cotro Nen Buwono. Gelar panjang Raja Erlangga tentu bukan tanpa makna dan arti. Sri Maharaja adalah sebutan jabatan yang disandangnya, yaitu sebagai raja. Kata Rakai Halu sebagai gelar penguasa wilayah atau daerah, lungguh halu sekaligus dapat diartikan sebagai gelar pejabat tinggi kerajaan, setingkat lebih rendah dari putra mahkota. Gelar Rakai Halu yang disandang pada awal namanya menimbulkan pendapat bahwa sebenarnya dia bukanlah putra mahkota yang dipersiapkan untuk menduduki tahta kerajaan. Dia menjadi raja karena putra mahkota yang sebenarnya yakni putri Raja Dharma Wangsa Teguh telah tewas pada saat peristiwa Paralaya, yaitu perayaan perkawinannya dengan Erlangga. Sri Lokeswara adalah nama lain dari Avalokitesvara, sebutan penguasa dunia di dalam agama Buddha. Adapun penggunaan unsur ajaran Buddha di deretan nama Abhiseka Erlangga, yaitu Lokeswara, dapat dijelaskan bahwa Buddha adalah salah satu awatara dari Dewa Wisnu yang mengemban tugas tertentu. Sementara kata Dharma Wangsa Erlangga adalah nama dirinya. Hal ini menjadi menarik karena nama depan Dharma Wangsa juga dipakai oleh 5 orang raja yang pernah memerintah di Jawa dan Bali. Raja-raja tersebut adalah Dharma Wangsa Teguh yang memerintah di Jawa Timur sebelum Erlangga, kemudian Dharma Wangsa Erlangga dan Dharma Wangsa Marakata Pangkaja Stano Tunggadewa, yaitu adik dari Erlangga yang memerintah di Bali. Dharma Wangsa keempat yang berkuasa adalah Rakai Halu Sri Samarotsaha Karna Kencana Dharma Wangsa Kritisi Nihajaya Nata Ketunggadewa, yang namanya tercantum di dalam prasasti Batu di Surabaya pada 982 Saka. Satu nama terakhir, yakni Dharma Wangsa Kertawardhana yang memerintah di Bali. Sedangkan kata Ananta berarti tidak berakhir. Nama ini menjadi salah satu gelar Dewa Wisnu yang digambarkan sebagai satu-satunya manusia yang hidup setelah peristiwa Pralaya atau penghancuran terjadi. Vikrama diartikan sebagai berani, sedangkan Utunggadewa berarti keturunan dewa yang maha tinggi. Erlangga dianggap sebagai keturunan dewa yang maha tinggi dan kegagah beraninya tidak pernah berakhir. Nama yang dapat berarti luas apabila dikaitkan dengan tindakan-tindakan kemudian. Sosok Erlangga merupakan raja besar dari kerajaan Kahuripan. Ia meneruskan
garis keturunan dari kerajaan Mataram kuno membangun kerajaannya di Jawa Timur. Selama menjabat sebagai raja, Erlangga memerintah dengan gelar yang cukup panjang, Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Erlangga Ananta Wikromo Tunggodewa. Gelar itu pun berganti saat ia mengundurkan diri dari kursi raja menjadi Aji Padukampungku San Pinoko Cotro Nen Buwono Pinoko Cotro Nen Buwono. Sebagaimana yang sudah dikisahkan pada buku Erlangga Biografi Raja Pemburu Jawa abad 11, ditulis oleh Nini Susanti. Gelar panjang Raja Erlangga tentu bukan tanpa makna dan arti. Sri Maharaja sebutan jabatan yang disandangnya, yaitu sebagai raja. Kata Rakai Halu sebagai gelar penguasa wilayah atau daerah lungguh halu sekaligus dapat diartikan sebagai gelar pejabat tinggi kerajaan setingkat lebih rendah dari putra mahkota. Hingga saat ini, nama Erlangga masih dikenang dalam masyarakat Jawa, juga di berbagai cerita rakyat, dan sering diabadikan di berbagai tempat di Indonesia. Erlangga bermakna air yang melompat. Dikisahkan Erlangga berhasil lolos dari bencana Maha Pralaya, bencana besar yang dianggap bagai air bah, sehingga Erlangga juga adalah julukan bermakna sebagai air yang melompat. Ia lahir tahun 1000. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan Bedalu dari Wangsa Warmadewa. Ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Erlangga memiliki 2 orang adik, yaitu Marakata yang menjadi raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak bungsu naik tahta sepeninggal Marakata. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Erlangga mengakui sebagai keturunan dari Raja Empu Sindok dari Wangsa Isyana yang memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Medang dari bumi Mataram di Jawa Tengah ke Jawa bagian timur, atau lazim disebut Medang periode Jawa Timur. Erlangga menikah dengan putri pamannya, yaitu Dharma Wangsa Teguh. Saudara ibunya, Mahendradatta, di Wewatan, ibu kota kerajaan Medang, sekarang sekitar Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba kota Wewatan diserbu Raja Wurawari yang berasal dari Loaram. Diperkirakan sekarang adalah sekitar desa Ngloram, Cepu, Blora, yang merupakan sekutu dari kerajaan Sriwijaya yang mendapat dukungan kuat dari Wangsa Syailendra untuk memberontak. Kejadian tersebut tercatat dalam Prasasti Pucangan atau Kalkutastun yang dianggap sebagai bencana Maha Pralaya layaknya air bah yang mematikan. Pembacaan atas prasasti tersebut, yang juga dikuatkan oleh De Kasparis, menyebutkan bahwa penyerangan tersebut terjadi tahun 938 Saka atau sekitar 1016 Masehi. Dalam serangan itu, Dharma Wangsa Teguh dan seluruh kerabat raja tewas. Istana Wewetan turut dibakar. Sedangkan Erlangga yang merupakan menantu sekaligus keponakannya beserta putri Dharma Wangsa berhasil lolos dari maut ke hutan pegunungan. Ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu ia berusia 16 tahun dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa
salah satu bukti petilasan Erlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Kerajaan dengan pusatnya di Kahuripan ini, wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya Erlangga naik tahta dengan gelar Abhiseka Wisuda. Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Erlangga Ananta Wikramot Tunggodewo. Erlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah. Bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Setelah keadaan aman, Erlangga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain membangun Sriwijaya Astrama tahun 1036. Selanjutnya membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman. Selanjutnya memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di Muara Kalibrantas dekat Surabaya sekarang. Selanjutnya membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Selanjutnya meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041. Selanjutnya menurut prasasti Pamuatan tahun 1042, pusat kerajaan kemudian pindah dari Kahuripan ke Daha, daerah Kediri sekarang. Ketika itu Erlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu Siwa dan Buddha. Erlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035 Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwata Kwaca sebagai kiasan Erlangga mengalahkan Raja Wurawari. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah berjudul Erlangga. Jangan lupa berikan masukan kalian, saran kalian, kritik kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.